untuk menghidupkan kameranya. Jangan khawatir yang kuotanya kurang. Insya Allah kalau kita tahu konsep rezeki, insya Allah nanti ditambah lagi ya. Kalau kantong kita kering itu tanda-tanda Allah akan memberikan lagi ya. Nah kalau kuotanya agak-agak dikit nggak apa-apa. Nanti insya Allah ditambah lagi. Oke, silahkan. Ya, kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillah. Pemateri sudah siap ya Pak ya? Pak Juli dan tim. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Sekolah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA IT Darul Ilmi Pak Jul Haisri Dainman, sarjana sains ya Pak ya. Terus pemateri kita Pak Juli Nursandi, spesialis psikologi di sini ya. Dan manajemen sains juga, udah S2 alhamdulillah. Terus timnya yaitu Ahmad Husain Habibullah yang dipanggil Mas Habib. Dan yang ketiga Nurul Hasanah, Mbak Nurul, tim dari Pak Juli Nursandi. Selamat datang kepada pemateri dan timnya di Sekolah SMA IT Darul Ilmi. Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas rahmat, hidayahnya serta inayahnya kita bisa hadir di sini dalam rangka proyek ilmiah ketiga dari SMA, program SMA. Semoga hadirnya kita di sini mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah wawasan untuk kita semua. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang selalu kita nantikan syafaatnya. Oke, teman-teman semua, untuk mengefisienkan waktu dan sebelum kita mulai pada ini, saya beri gambaran bahwa kegiatan kita pada hari ini adalah tentang budidaya ikan dalam ember gitu ya, ember yang kita singkat biasanya budik dambar ya. Ini orang Indonesia emang senang nyingkat-nyingkat ya, baik singkat-singkatan kayak batagor itu singkatan juga ternyata ya, apa bakwan tahu goreng ya. Budik dambar budidaya ikan dalam ember luar biasa. Seperti kita ketahui bahwa budik dambar ini sudah sangat familiar ya ke kita semua, dan apalagi di masa pandemi ini banyak sekali kita lihat-lihat di luar sana yang melakukan kegiatan mudik gambar ini. Dan tidak usah ini lagi sekarang memakai lahan yang luas, ternyata dengan lahan yang sempit saja pun kita bisa budidaya ikan dalam ember ya, keren. Itu pembukaan untuk kita pada pagi hari ini, dan yang teman-teman ini tetap semangat ya, karena luar biasa kalian bisa hadir ke sini. Kalau kita lihat chatting kemarin tuh banyak yang pengen ikut. Nah, karena ini spesial untuk acara kita di SMA, jadi nggak boleh ikut. Jadi sayang sekali kalau teman-teman semua nggak ikut ya. Malah minta gimana boleh nggak ikut gitu kan. Ternyata nggak bisa karena ini buat khusus untuk warga sekolah SMA IT Darul Ilmi. Oke, langsung saja kita serahkan semuanya kepada Pak Juli Nursandi yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan kegiatan budik gambar langsung praktek ya, insya Allah.
Tapi Siap, Pak. sebelumnya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka dulu dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. semuanya saya serahkan kepada Pak Juli Nursandi untuk teknisnya, atau ini langsung praktek atau gimana, Pak? Silahkan pada Baik, Pak Juli. Pak. Baik, Pak Kamsuri. Kira-kira waktunya adik-adik punya waktu berapa jam ya, Pak? Supaya bisa kita setting. Ini sampai jam 11-an bisa ya? Ya Pak Jul ya? Iya, jam 11-an cukup, Pak? Siap, siap Pak Kamsuri. Ya, Ya. cukup, cukup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Jul, Kepala Sekolah SMA IT Darul Ilmi yang sudah mempercayakan kepada kami untuk mendampingi dalam proyek ilmiah adik-adik SMA. Kami sangat senang dan juga setelah Pak Jul tadi berbincang-bincang, rupanya memang SMA IT Darul Ilmi senang mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan lain di samping memang pelajaran sekolahnya. Dan kami juga nanti izin ketika memang adik-adik bukan hanya Budik Damber, tapi adik-adik ingin belajar tentang ikan hias, kita siap entah 2 minggu lagi untuk membimbing juga Pak melalui Zoom. Karena kita juga ada lokasi untuk pemeliharaan ikan hias, bahkan sampai penjualan ikan hias. Siapa tahu ada adik-adik yang tertarik dengan berbagai macam jenis ikan hiasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga terima kasih kepada Pak Kamsuri sudah menyempatkan waktunya untuk biasanya memang kita harus repot-repot untuk tetap memberikan semangat ke adik-adik. Sama dengan kami juga mencari cara gimana caranya walaupun kita online tetapi tetap bisa memberikan sesuatu ke adik-adik. Baik, adik-adik semua, salam kompak gitu ya. Selamat mendengarkan nanti, selamat melihat. Nanti akan dipandu sebagian topik, sebagian materi oleh kakak-kakak kalian. Ada Kak Nurul, langsung praktek. Sengaja kita langsung praktek supaya adik-adik nggak ngantuk, supaya adik-adik nggak bosan ngelihat saya ngomong gitu ya. Ya, nah sebelum praktek perlu saya kasih latar belakang agak 2 menit, 3 menit. Jadi adik-adik, istilah Budik Damber, budidaya ikan di dalam ember, itu muncul di tahun 2015 dari Lampung, dari Politeknik Negeri Lampung. Karena kita melihat bahwa lahan pertanian, lahan perikanan mau tidak mau semakin hari, semakin tahun semakin menyempit. Ya, jadi kita harus mencari teknik untuk menanam ikan, menanam sayuran di lahan yang sempit. Sebelumnya ada istilah tabu lampot. Nah, kalau adik-adik tahu, tanaman buah dalam pot gitu ya. Ada yang menanam kelengkeng, ada yang menanam tomat, ada yang menanam tumbuhan rambutan, dan sebagainya, tanaman buah di dalam pot. Nah, itu punya kelebihan. Tanaman buah di dalam pot punya kelebihan. Karena potnya bisa digeser ke teras yang sudah disemen tanpa menggali. Karena tanaman buah dalam pot bisa ditaruh di atas atap gedung, di atap rumah. Bisa ditaruh di gang sempit, bisa ditaruh di teras rumah. Ketika terasnya mau dipakai hajatan, tinggal digeser tanpa ditebang. Nah, itu kelebihan. Nah, dari situ kita berpikir bahwa kayaknya kalau sistem budidaya ikan bisa digeser-geser juga medianya alias portable, itu bakal seru. Makanya 2015 kita buat istilah baru, sistem budidaya ikan di dalam ember, disingkat Budik Damber. Ya, kita langsung bergeser. Mohon maaf saya putar kameranya Pak Kamsuri dan adik-adik. Saya ganti kamera depan. Ya. Jadi adik-adik,
Di samping saya ini ember, volumenya 80 liter, Pak Kamsuri. Iya. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah harus 80 liter? Tidak, tidak harus 80 liter. Bisa lebih besar, 100 liter, 120 liter ada embernya. Bisa juga ember yang kecil, ember cat yang warna putih, Pak Oh iya, Kamsuri, cat-cat itu ya. 20 liter, itu Hmm. tetap bisa. Bisa Ya, juga. Oh. bisa juga. Jadi silahkan adik-adik di rumah ketika memang ada ember 20 liter tetap bisa. Cuma memang ikannya jadi tidak sebanyak kalau Ya. wadahnya besar. Di samping saya ini ada ikan betok. Ya, tanamannya pakai pot yang lebih besar. Sebelahnya lagi ini ada ikan hias. Bisa di zoom in Mas Habib biar ketahuan. Di sini ada ikan pelati, ikan moli, ikan pelati, ikan moli, ikan hias juga bisa. Jadi ketika nggak mau ikan lele, bisa ikan betok, bisa ikan hias. Di sebelahnya ikan lele. Nah, tanamannya ini stroberi. Jadi nggak harus kangkung, Pak Kamsuri. Oh, strawberry Ikan juga gitu ya. lele. Iya. Ini ikan lele juga. Ujung sana itu ikan patin besar nanti, Pak. Nanti kita Oh, serok supaya adik-adik percaya gitu ya. Jadi sistem budidaya ikan di dalam ember itu bisa memelihara ikan dari kecil. Khususnya ikan yang cepat tumbuh. Contohnya adalah ikan lele, Pak Kamsuri dan adik-adik semua. Ikan lele ukuran panjang dari kepala sampai ekor itu 5 cm sampai 7 cm, maka nanti setelah 2 bulan setengah bisa dipanen. Itu termasuk ikan yang pertumbuhannya cepat. Tetapi ikan patin, ikan sepat, ikan betok, ikan gurame, bahkan ikan gabus, itu pertumbuhannya lambat. Saran kami itu jangan dari kecil pelihara ikannya yang sudah ukuran sedang gitu ya, supaya panen nggak terlalu lama. Karena dia untuk sampai konsumsi 6 bulan, kelamaan ya Pak. Ya sampai bosan nanti. Jadi memang ikan lele itu yang paling cepat. Itu ikan patin, kemudian belakangnya ikan lele, masih strawberry. Nah ini semestinya padinya juga bagus mestinya Pak. Ketika memang bisa di zoom ke atas Mas. Jadi ini saya terlalu rimbun. Oh iya. Bagian saya. Jadi tanaman tidak optimal menerima sinar matahari sehingga fotosintesisnya terhambat sehingga pertumbuhannya juga cukup jelek. Jadi syaratnya Pak Kamsuri dan adik-adik, ketika kita menanam tanaman nanti seperti kangkung yang akan kita praktekkan, pastikan atasnya tidak tertutup, nggak tertutup genteng, nggak tertutup apapun itu, karena tanamannya butuh cahaya. Kalau ikannya nggak masalah, tetap bisa hidup. Tanamannya yang harus wajib kena cahaya matahari. Nah ini ikan tambakan, Mbak. Ikan tembakang atau ikan tambakan. Masih 2 jari ukurannya. Kemudian ini ikan lele, yang ini ikan hias, kemudian yang ini ikan sepat, yang sebelumnya ikan betok, kalau yang ini ikan sepat. Nah ini indukan ikan gabus Pak, yang di ember ini, indukan ikan gabus. Ini ikan hias lagi, bisa di zoom, ya mudah-mudahan kelihatan di kamera. Kemudian ini ikan lele, ini ikan gabus. Ya. Nah jadi sebagai adik bisa variasinya dari jenis tanaman, bisa variasinya dari jenis ikan yang dipelihara. Apapun ember yang dipunya. Pak, nggak ada ember gimana? Oh, saya adanya bak bekas yang udah pecah, Pak. Bekas bak mandi. Iya. Ya, bak bekas atau bak fiber, itu bisa juga kalau udah bocor dilapisin terpal saja atau plastik. Oh ya, terpal atau plastik ya. Nah, jadi itu sebagai pembuka arti penting budidaya ikan di dalam ember untuk masa depan.
Nah ini Pak Kamsuri, ember-ember ini bukan hanya tangguh di darat gitu ya, ini sudah kita bawa ke tengah laut, ada rumah-rumah nelayan di tengah laut juga tetap bisa menghasilkan sayuran dan menghasilkan ikan, walaupun ikannya tetap air darat. Nah adik-adik, sekarang saatnya untuk praktek gitu ya. Saatnya untuk praktek bagaimana cara menanam sayuran di atas murid gambar. Nah saya ganti yang ngomong sekarang Mbak Nurul supaya nggak bosan. Silakan Mbak Nurul. Dari saya ambil alih ya. Ya, Mbak Nurul, silahkan. Ini perkenalkan, nama saya Nurul Hasana dari Politeknik Negeri Lampung, mahasiswanya Pak Juli, semester 6. Ya, panggilnya teman-teman aja ya. Ya, teman-teman aja. Masih bisa latihan ya. Iya. Iya, izin untuk Bapak dan Ibu guru mungkin yang mengikuti yang lain untuk saya mempraktekkan. Jadi teman-teman semua, kali ini kita akan bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk penanaman sayuran atau tanaman yang akan diletakkan di bilik damber, ini ada 2 cara penanaman. Untuk kangkungnya sendiri ada 2 cara penanaman. Nanti akan kita lanjutkan, nanti kita akan tunjukkan. Sekarang saya akan menunjukkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk praktek nanti. Yang pertama kita punya gelas aqua. Biasanya yang digunakan untuk pop es ya, teman-teman semua. Nah ini ya bisa baru, bisa juga bekas. Bekas malah tidak apa-apa. Nah, ada gelas aqua, kemudian ada arang, ya, arang kayu atau arang batok bisa. Kemudian kita ada punya kawat. Kawatnya kecil saja, tidak perlu yang besar. Ini yang sudah dibengkokkan ya. Dibengkokkannya menggunakan tang. Seperti ini. Terus, jadi hurufnya O. Seperti ini. Jadi huruf O. Yang nanti ini kita gunakan untuk mengkaitkan si gelas aqua ini dengan ember-ember. Kemudian kita ada tisu. Ada tisu. Gunanya untuk apa nanti kita akan jelaskan saat praktek nanti. Nah, di sini juga kita ada benih-benih, benih kangkung, sawi, bayam, tomat, kemudian ada timun. Tanamannya hanya itu saja yang diperbolehkan atau bagaimana, Kak? Banyak sebenarnya. Boleh yang lain, tapi nanti kita akan tunjukkan penggunaannya untuk yang media yang mana. Kemudian di sini ada solder. Solder nanti untuk melubangi si gelas-gelas aqua. bawah dan samping. Ya, bawah dan samping. Kemudian ada kaleng bekas susu yang sudah dihilangkan ya tutupnya. Kemudian di sini ada bolongan buat mengkaitkan dengan sitang. Untuk apa? Nanti kita jelaskan. Nah, ada lagi yang namanya pot ini untuk tumbuhan yang akar yang memiliki akar yang lebih kuat. Kalau mau nanam Untuk
penanaman, nanti pot ini digunakan untuk penanaman misal cabai, tomat, stroberi, ataupun padi pun bisa. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya untuk menanam kangkung melalui biji benih terlebih dahulu. Kita siapkan benihnya, siapkan benih kangkung. Harganya 18.000 sebungkus. Ya. Untuk media menggunakan gelas aqua ini untuk saat ini hanya kita menggunakan untuk benih si kangkung ini. Nah, kita siapkan ini gelasnya, terus kita solder bagian bawah. Ya, bisa juga dengan paku yang dipanaskan. Kemudian kita lubangi. Gunanya untuk apa? Nanti untuk sirkulasi air, biar airnya menyerap. Kemudian kita masukkan arang. Pecahannya seukuran jempol, jangan terlalu besar. Kita masukkan. Ini banyaknya arang, kita gunakan 2-3 jari. Batas arangnya. Kemudian kita siapkan tisu. Ya. Tadi tisu, kita pakai tisu. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti untuk meletakkan si benih. Nah, kita supaya tetap lembab. Kita masukkan ke dalam aqua gelasnya. Kemudian kita ambil. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya jadi seperti ini. Kita ambil benih kangkungnya sebanyak 10 sampai 15. Bisa 10 sampai 15. Kalau satu nanti mati. 10-15. 10 sampai 15 biji. Ya, cukup. Nah, seperti ini nanti jadinya. Untuk peletakannya, ini kita kaitkan dulu ya. Kaitkan dengan lubang. Kita beri lubang di sini. Kemudian nanti kita kaitkan dengan besi. Nah, setelahnya nanti kita kaitkan ke ember seperti ini. Usahakan jangan sampai usahakan jangan sampai kawatnya yang lembut saja biar mudah. Saya bantu ya. Jadi bisa memang dibolongi atau memang tidak dibolongi. Kita langsung coblos. Yang langsung gini aja. Iya. Setelah itu kita bengkokkan ya mengkaitkannya. Nah, ini harus kena air. Ya, bisa langsung dimasukkan. Pastikan si tisu ini basah, tapi jangan sampai terapung-apung, karena nanti bijinya bisa busuk, gagal pertumbuhannya. Nanti ini bisa dibongkar. Ya, bisa dibongkar pasang. Kalau mau dipindah-pindah, atau mau panen, atau mau ganti tanaman, mungkin ini bisa langsung. Tinggal dimiringkan saja, kemudian dilepas. Gelasnya itu harus kena air ke dalam ya? Berapa senti ke dalam ya? Nggak nentu, yang penting jangan tenggelam ya? Yang penting arangnya ini terkena air. Gitu. Ya. Bisa juga kita pakai tutup
ember ini kita lubangi, Oh, lubang-lubangin. kita lubangi dengan kaleng susu yang dipanaskan di kompor gitu. Kemudian kita lubangi. Agak ditekan. Ya, ini juga dilubangi. Nah, peletakannya kita tinggal tutup saja. Nah, kemudian kita taruh seperti ini. Jadi tidak butuh kawat. Iya. Tinggal kita letakkan saja seperti itu. Keuntungan untuk penggunaan tutup ini ember ya, ikannya pun jadi punya sedikit ruang gerak untuk loncat gitu. Jadi lebih aman. Ya. Selanjutnya kita akan menanam si kangkung ini lewat batangnya. Biasanya kan langsung kalau beli kangkung dibuang seperti itu kan batangnya. Ini kita bisa gunakan juga. Oh, dari batangnya aja ya, akarnya. Dari batangnya saja ya. Kita ambil sekitar 8 batang. Iya, potong. Ya. Satu potnya bisa 4-8 batang. Kemudian kita ambil, kita potong di 2-3 ruas. Ruas pertama, ruas kedua. Nah, ini bisa kita 10 potong. cm ya? Ya, 10 cm. bisa kita potong di sini. Ya. Gunanya ketika kita letakkan di wadahnya ini, nanti di sini akan tumbuh batang baru, akan menjadi bakal daun. Ya, ketika memang di ruas satunya tidak bisa, dia bisa tumbuh di ruas-ruas setelahnya. Seperti itu. Benar. Kalau hanya satu ruas nanti, lah ya. Ya, ketika nanti hanya satu ruas yang digunakan, belum tentu tumbuh dan takutnya terjadi pembusukan. Daunnya potong. Ya, daunnya dihilangkan saja. Dimasak. Ya, daunnya dimasak. Daun di sini dihilangkan saja. Supaya nggak nularin daun baru. Supaya tidak menulari daun baru ketika memang si daun lama ini ada penyakit tersebut. Biar si bakal daun yang baru ini tetap hidup. Nah, untuk batang kangkung yang kita gunakan batang, Nggak usah pakai arang. ya kita pakai arang. Tetap. Ya, kita pakai arang. Ini yang udah dibolongin. Ya, ini tadi seperti tadi gelas aquanya yang sudah dilubangi, kemudian kita masukkan si batang kangkungnya. Kita masukkan, kita isi juga dengan menggunakan arang. Depan belakang penuh. Jadi si batang ini oleh arang. Arangnya 2-3 jari. Ya, arangnya kita gunakan 2-3 jari saja. Nantinya bagian arang dengan akar ini yang terendam air. Ya, agar si kangkungnya tumbuh. Ya. Untuk batang penanaman dari batang tadi sama untuk peletakannya. Untuk peletakannya bisa dikaitkan ataupun menggunakan tutup tadi dengan ya, bisa seperti ini saja. Ya, kita bengkokkan ke dalam. Seperti ini.
Iya. Atau kita gunakan Tutup nanti bolongnya. tutup yang dilubangi. Seperti ini. Nah, ini tidak butuh kawat, lebih simpel. Usahakan si akar Air dengan Nah. arangnya itu terendam. terendam ya. Iya. 2-3 jari terendam 2 sampai 3 jam. untuk tetes airnya. Ya, untuk untuk batang kangkung yang kita tanam itu kita bisa panen 2-3 minggu. Oh, Ya, 3. untuk yang batang kita bisa panen 2 Kalau sampai 3 bibit? minggu. Untuk yang kita gunakan bibit itu bisa panen 3-4 minggu. Oh, Jadi lebih lama. lebih lama ya. 2 sampai 3 minggu. Ya, Pak Kamsuri, Iya. itu tadi cara penanaman kangkung Oh, dari biji bisa. Caranya menggunakan cup, kemudian butuh kertas tisu, butuh arang. Nah, sudah kita praktekkan. Cara yang kedua, kalau adik-adik tidak mau pakai biji, bisa Langsung. juga menggunakan batang yang biasa kita buang. Iya. Ya, Biasanya kita buang itu kan. panennya kan bisa lebih cepat karena memang akarnya sudah ada, tunasnya itu lebih cepat. Bisa 14 hari bisa dipanen. Kalau memang lokasinya bagus, nutrisinya nanti dari kotoran ikan udah banyak, 10 hari udah bisa dipanen. Oh, gitu. Kalau dari biji memang akan lebih lama karena bijinya berkecambah dulu, membesar, jadi bisa 3 minggu sampai sebulan baru bisa panen. Ya, itu untuk penanam pertama. Iya. Kalau adik-adik ada pertanyaan sebelum dilanjutkan, masih banyak praktek yang lain, boleh. Iya. Sebelum Oke, lupa. teman-teman, silakan yang ingin ditanyakan. Tadi yang nanya kayaknya Bapak terus ya. Semangat ini, kayak mau buat ini nanti. Proyek bersama anak dan istri kan. Keren itu. Yuk, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah nanti dapat reward nih yang bertanya dan aktif. Halo? Kalau belum ada ya. Kita lanjutkan. Kalau ingin yang bertanya boleh di kolom chat atau langsung hidupkan mic-nya. Boleh langsung. Siap. Berarti langsung Mbak Nurul Mbak Nurul. Belum ada. Silahkan Pak. Belum ada kayaknya yang nanya. Oh, ini ada yang nanya Pak. Oh, ini mau saja Laras ya. Bisakah menanam selain kangkung? Oh, bisa tadi ya. Ini tadi untuk saat ini baru bisa kangkung yang digunakan pakai gelas. Untuk yang pakai gelas ya, untuk pakai yang aqua gelas ini masih menggunakan kangkung. Kangkung kalau pakai gelas ya. Kalau media ini harus kangkung ya. Atau ada yang lain Pak? Selain kangkung? Bayam dah? Nggak bisa ya? Bayam bisa, tapi nanti kita menggunakan media yang berbeda. Oh, media berbeda. Kita kalau menggunakan ini kalau untuk bayam. Bayam. Karena dia berat ya, bayam itu ya. Menggunakan pot yang lebih berat. Bayam, tomat, cabai. Ataupun di sini tadi Pak Juli mencontohkan stroberi. Iya. Tanaman-tanaman lain. Tadi kita menggunakan padi itu ya, tadi padi pakai itu juga ya. Kita menggunakan namanya AKT. Jadi dalam pot ini ada arang, kain, dan juga tanah. Yeah. Untuk penggunaan arangnya sendiri kita siapkan potnya terlebih dahulu. Ini pipa yang ada tutupnya itu ya. Ada tutupnya bawah. Bolong juga ya bawahnya. Ya, kita lubangi. Kalau untuk pot ini kita kaitkan dengan si kawat. Iya. Ya. Iya. Pengait. Bawahnya juga dilubangi. Untuk pertama kita masukkan arang.
sebanyak 2 sampai 3 jari saja. Tebal arangnya ya. 2 sampai 3 jari saja. Kemudian setelahnya kita kasih kain. Iya. Kayak tadi ya. Kain ya, itu bukan tisu ya? Kain Kain. bekas bisa Heeh. digunakan. Lebar aja. Ada syarat gak kainnya itu apa namanya, tipis kah atau harus tebal? Kainnya kain bekas, semua kain bekas bisa, Pak. Bisa. Oh, Kalau ya. ada gorden yang baru, Hmm. baru dibelikan istri kita, digunting juga tidak apa-apa, Pak. Iya. Iya. Ya, intinya sebenarnya kainnya itu hanya untuk Buat menahan tanah di atasnya supaya tidak gugur. menantang di atas biar ini ya, nggak kecampur ke itu ya, Ya, ke arangnya ya. sebaiknya kain yang bekas saja. Siap. Iya. Betul, betul. Kemudian Iya. setelah kita kasih kain seperti ini, Heeh. kita isi dengan tanah. Contohnya seperti Oke. ini. Heeh. Tambah Kita isi tanah. di atasnya, Tanahnya basing ya. 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 Hmm. Baru nanti kita Menanam apa? tebar bijinya. Mau Oh, tomat, tomat, cabai, yang tadi untuk bayam bisa tidak? bayam, Cabai, sawi, sawi ya. seperti itu. Oh, gitu. Kalau brokoli itu bisa nggak, Pak? Bisa. Bisa juga ya, bibit brokoli ya? Iya. Bisa, Pak Kamsuri. Iya. Jadi untuk Nurul yang jelasin, ini bisa dicantelkan macam tadi. Untuk si AKT ini tadi kita kaitkan seperti tadi, seperti kita mengkaitkan gelas-gelas tadi. Bisa dicopot juga. Kita bisa copot juga, bisa dipindah. Seperti itu. Bisa dikaitkan lagi. Ya. Jadi mau menanam apa? Tinggal ini. Nanti yang terendam. Ya. Jadi kita bebas nih mau menanam apa aja. Ada tumbuh-tumbuhan hias mungkin, tanaman-tanaman hias bisa. Keren. Nanti si akar ini terendam. Ya. Arangnya. Mohon maaf. Ya. Baik. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini adik-adik. Jadi adik-adik bisa menanam kangkung. Cukup pakai arang saja. Yeah. Nah, ketika adik-adik mau menanam tanaman selain kangkung, itu medianya bisa pakai pot yang lebih besar. Bisa ditunjukkan wadah pot yang lain, Mbak Nurul, selain pipa? Selain pipa kita juga bisa pakai Toples bekas gitu ya. Bawahnya dibolongin juga nanti. Solder. Menggunakan solder. Urutannya juga sama saja. Seperti itu. Pengganti pipa jikalau tidak ada ataupun belum bisa membuatnya gitu. Jadi alternatifnya gunakan si gas. Jadi Pak Kamsuri, ketika kita mau menanam tanaman selain kangkung, ya, misalnya tomat, cabai, itu kan pohonnya meninggi tuh. Oh, benar. Jadi tidak bisa kita pakai cup gelas, karena nanti cupnya gelimpang nanti. Karena enteng gitu kan. Ya, jadi fungsinya ketika menanam tanaman yang lain selain kangkung yang batangnya tinggi, supaya nggak gelimpang, kita buat medianya yang lebih besar ukurannya. Bisa dari bekas toples plastik, makanan, sehingga nanti ketika kita isi tanah, kita isi arang dulu, kain sama tanah, dia kan bobotnya lebih besar sehingga nggak ngelimpang nanti ketika dicantelkan. Iya, siap. Nah, ada pertanyaan lain adik-adik
Ini ada Silakan yang mumpung nanya. Mbak Nurul masih menemani. Oh, ini ada nanya apa tadi? Pak, kalau selain lele biasanya ikan apa lagi? Oh, ini belum ke ikan, Pak ya, nanti ya. Ya, Nah, apakah nanti ini aja? akan kita serok Ya. di embernya supaya adik-adik Hmm. lihat betul ikannya. Ini Nanti ada pertanyaan ketika Mbak Nurul jelaskan nanti, oh ya. ikan sepat, ikan betok, ikan gabus, ikan patin ada, tapi rupanya nggak diliatin. Tahu-tahu Iya. embernya kosong, nanti bilang gitu. Heeh. Ya Pak, nanti kita serokkan ya. Ini ada yang nanya nih, Pak. Apakah harus sambil menanam tanaman dalam embernya? Kalau hanya ingin membudidayakan ikan saja dalam ember, apakah bisa? Mohon maaf Pak, boleh diulangi? Apakah harus sambil menanam tanaman dalam embernya? Kalau hanya ingin membudidayakan ikan saja dalam ember, apakah bisa? Apa ada tujuan lain mengapa di setiap ember ditanam juga sayuran atau buah-buahan gitu? Keren ini pertanyaannya. Untuk menjawab, untuk budik dan basic ini bisa untuk tidak menggunakan sembari menanam tanaman itu boleh, Iya, dibolehkan. nggak nanam juga nggak apa-apa ya? Iya, untuk hanya saja memanfaatkan yang ada seperti itu Pak ya. Iya, sayang. Kita kan hasil dari kotoran-kotoran si ikan ini kan bisa dimanfaatkan menjadi pupuk ya. seperti itu ya, sehingga bisa ya Pak untuk dilakukan polikultur seperti itu ya bahasanya. Apa polikultur? Ya, polikultur. Jadi sekalian budidaya ikan, sekalian pun menanam tanaman seperti itu. Jadi kita mendapatkan dua keuntungan sekaligus daripada hanya satu keuntungan seperti itu. Boleh saja untuk tidak menanam tanaman, boleh juga sambil menanam gitu. Ya. Jadi Pak Kamsuri, jadi maksudnya ketika kita menggunakan sistem aquaponik itu menanam ikan dan menanam sayuran jadi satu. Karena saling menguntungkan. Jadi istilahnya itu sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Betul. Kalau memang hanya mau melampaui satu pulau aja, hanya menanam ikan saja nggak apa-apa. Cuma sayang sama-sama waktunya 2 bulan, tapi panennya cuma ikan gitu. Ya siapa? Sayurnya bisa berapa kali tuh? 3 kalian kalau kangkung tadi 2 minggu, 2 minggu, bahkan 4 kali ya? Ya. Bisa diganti terus ya? Bisa diganti. Terus ada yang nanya lagi nih. Halo Pak Kamsuri, jadi ketika 1 kali menanam kangkung, ya itu kan setiap 2 minggu panen. 2 minggu panen, 2 minggu lagi panen. Sampai 3 bulan bisa Pak, nggak nanam lagi. Ya, jadi sekali tanam untuk kangkung, ketika kita potong kan tumbuh tunas baru. Lagi tuh. 2 minggu lagi panen. Ketika kita potong lagi 2 minggu lagi panen. Bisa sampai 3 bulan Pak. Ya, Pak Juli. Ya, itu ya, akarnya Pak. Itu yang kita potong itunya aja ya? Daunnya itu aja yang kita potong hanya daunnya saja. Oh, nanti berarti akarnya makin rimbun Pak. Oh, penuh gitu. Nanti embernya itu penuh akar. Ya, tidak masalah. Ya. Hemat itu kan kangkung 3.000 tuh. Iya Pak. Nah, ini ada yang nanya masih lagi, ada pertanyaan lagi mungkin? Ada satu lagi nih dari Firsta Andin. Cara tanam strawberry sama atau beda dengan cara tanaman yang lain? Kayaknya kalau strawberry sama kayak itu tadi ya, cabai tadi ya, yang gede ya. Coba jawab dulu. Nurul ngomong. Yang strawberry. Pak Juli lagi masak. Iya, untuk teman-teman semua. Jadi di sini Pak Juli akan mencontohkan untuk penanaman strawberry. Ya. Jadi strawberry itu nanti akan membuat sulur, Mbak Nurul, bisa diulang. Ini karena strawberry ini nanti pertumbuhannya akan membuat sulur-sulur seperti itu ya. Nah, ini. Ya, di setiap sulurnya nanti ada kita potong. Ada akar. Ya. Nah, gimana Pak? Ulangi Pak. Untuk strawberry ini nanti pertumbuhannya akan memiliki sulur-sulur seperti ini. Oh iya. Pertumbuhannya panjang nanti. Nah, dan nanti pasti akan membentuk bakal akar seperti ini.
Oh iya, Nah, heeh. kemudian kita potong Potong daun daunnya seperti Daunnya ya. yang dicontohkan supaya penguapannya kurang. supaya penguapan dari daun ini berkurang seperti itu. Baru nanti kita tanam ke media AKP Oh. seperti itu. Kita tanam langsung saja dirapatkan. Oh. Nah, nanti akan bentuk seluruh nanti bisa ditanam seperti itu lagi, diulangi lagi seperti itu. Ya. Biar lebih banyak ya. Ya, biar lebih Kalau banyak. dari bibitnya tadi tetap pakai itu tadi ya, ditanam di atas tanah yang Ya, kap yang gede tadi ya. jadi stroberi juga ada yang menjual dari biji atau ada juga kita memang membelinya dari Bibit. polybag ya Pak. Oh, Di toko-toko bunga sudah ada. Nah, yang di Lampung ini biasanya stroberinya memang tahan tumbuh di daerah panas. Jadi yang dijual di Bandar Lampung itu memang bisa berbuah. Awalnya dulu kita memetik stroberi kan hanya di puncak, di Bandung Ya, gitu kan, di daerah dingin. di Nah, Lampung sekarang Barat ini tuh juga, Pak. stroberinya ada yang memang bisa berbuah di daerah panas di Lampung. Seperti itu, Pak. Oh, Tadi iya. sudah kita praktekkan caranya, tinggal Iya, kita potong sulur yang sudah membuat Sulurnya ya. individu baru itu. Nanti dia muncul individu yang sudah berakar, nanti bisa kita pindahkan. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Jawab ya, Andin ya. Atau Andin mau ditanyakan lagi, Andin? Mana Andin? Ya, teman-teman yang ingin langsung nanya boleh langsung hidupkan saja ya. Kita ini aja. Lepas saja, nggak usah terlalu testimonial. Oke. Nah, kalau belum ada pertanyaan, kita beralih ke Mas Habib untuk mempraktekkan. Nanti Mas Habib akan mempraktekkan bagaimana cara pemberian. Halo? Mas Habib akan mempraktekkan bagaimana cara memberikan makan, kemudian cara memilih ikan yang bagus untuk jadi bibit, dan bagaimana cara membersihkan kotoran dasar ember. Mas Habibnya tengah bersiap-siap. Silakan Mas Habib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Husain Nabibullah dari Teknologi Pembudidayaan Ikan dari Politeknik Negeri Lampung semester 6. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana teknik untuk pemberian pakan ikan. Yang pertama, kita harus menyediakan pakan sesuai dengan dari ukuran mulut ikan. Jadi ada ikan yang ukuran kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Jadi pakan ini menyesuaikan dari bentuk ukuran mulut ikan. Kemudian untuk tahap pemberian pakannya, kita memberikan pakan secara perlahan. Ya. Embernya rusak. Halo? Ya. Tadi agak menggema. Nah, kita perhatikan, kita mengasih makannya sekenyangnya. Artinya kita memberi makan secara perlahan. Dikit-dikit habis kasih. Nah, sampai benar-benar ikan tidak respon terhadap pakan. Jadi ketika ikan lapar, dia akan sangat merespon dari pakan yang diberikan. Seperti contoh yang lilis seperti ini. Kita ngasihnya pelan-pelan, sedikit-sedikit saja. Kalau jika habis dan masih dengan respon makan, kita berikan terus hingga ikan tidak merespon. Artinya ikan sudah kenyang. Pemberian pakan juga dilakukan dengan frekuensi 2-3 kali sehari secara konsisten. Artinya ketika dia pagi jam 7 misalnya, kita ketika pagi ya harus jam 7, ataupun siang ketika jam 2
dia harus jam 2. Ketika malam jam 7 malam, dia harus jam 7 malam. Karena itu adalah jam biologis dari ikan sendiri. Ketika dia merasa lapar, ketika dia tahu waktu dia untuk makan, kira-kira untuk makan. Karena ketika dia tidak diberi makan sesuai dengan waktunya, dia dapat memakan kawannya sendiri. Terutama ikan lele, dia adalah jenis ikan yang kanibal. Kanibal. Bisa dipahami ya. Sehari 1 kali itu jadi ya? Hari 2 sampai 3 kali Oh, 2 pemberian makan. sampai 3 kali ya. Bisa contohnya jam 8 untuk pagi, atau siang jam 2, Ya, atau malam jam 7. Jenis ikan betok ya kita tahu dia agak-agak malu sedikit, ya mungkin dapat pemberian pakannya kita dapat kira-kirakan ya. Jadi kenapa kita kira-kirakan? Karena ketika pakan ini berlebihan, dia akan menjadi sisa pakanan yang akan mengendap di bawah dari ember sendiri, sehingga dia dapat mengakibatkan suatu zat racun yang dapat mematikan ikan itu sendiri. Nanti bagaimana cara treatmentnya? Kita membuangnya kita dengan menggunakan penyimpanan seperti itu. Ya, itu adalah teknik dari pemberian pakan untuk semua ikan ya. Jadi ikannya menyesuaikan bentuk pakan itu menyesuaikan dari bentuk besaran dari mulut ikan itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya yaitu teknik dari membuang kotoran atau teknik sipon. Baik, saya akan mencontohkan dari ikan lele. Baik, seperti ini. Nah, ini. Yang pertama, kita menggunakan selang ya. Karena penyimpanan itu menggunakan selang seukuran 2 meter panjangnya. Nah, kita rendam semua ke dalam air ya. Atau kita juga bisa mengisi air terlebih dahulu. Gitu. Nah, kita rendam hingga selang ini penuh. Setelah penuh, kita tahu tidak ada gelembung. Selanjutnya satunya kita biarkan di dalam dan satunya kita tutup sehingga air tidak keluar. Nah, dan selanjutnya kita lepaskan. Nah, ini selang yang di dalam ember kita dapat perkira-kirakan bagian kotor. Karena tadi yang kita jelaskan bahwasannya jika pakan tidak dimakan, dia akan mengendap di bawah sehingga membentuk suatu kumpulan makanan yang tersisa yang dapat membunuh ikan itu sendiri. Dari itu kita tahu kapan kita harus menyipon. Penyiponan dilakukan apabila yang pertama dari ikan itu nafsu makannya kurang. Kemudian apabila air sudah berbau ya, adanya NH3 atau H2S seperti itu. Kemudian atau juga ada yang kaitannya dengan ikan kepalanya di atas atau kepala di atas dan ekor di bawah atau mengambang seperti ngapung seperti ini. Nah, itu dapat kita lakukan penyimponan. Penyimponan dapat dilakukan 4 sampai 5 minggu sekali dengan kalau pemula bisa 2-3 hari sekali bisa. Dan kalau memang sudah lama ya bisa lebih lama waktunya 3 sampai 4 minggu sekali. Dan untuk air yang dibuang itu bisa 5 sampai 8 liter atau bila bisa juga lebih bisa ataupun dengan seluruhnya juga bisa tergantung keperluan. Dan juga semuanya boleh ya bisa. airnya. Boleh. Ya, tapi jangan terlalu sering untuk semuanya karena nanti pupuk yang untuk tanamannya juga nanti akan terkurang seperti itu. Nah, gitu. Jadi setelah airan dikuras, selanjutnya kita memasukkan air baru, air bersih. Itu sebanyak sehingga akar dari arang ini terendam gitu ya, Pak. Terendam. Seperti posisi awal yang sebelum kita buang airnya seperti itu. Yeah. Itu adalah treatment dari mengatur kualitas air sehingga ikan pun dapat berlangsung hidup lebih lama dan tumbuhan juga bisa lebih subur seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Ini ada yang nanya, bagaimana cara mengatasi ikan berdiri atau perut mengembung? Adakah obat yang alami dan cocok buat ikan lele? Ini dari Pak Sidik, dari gurunya ini, Mas Habib atau untuk Pak Juli. Baik, mungkin menjelaskan sedikit ya.
yang tadi mengambang, yang atas kepalanya di atas dan ekor di bawah, itu ada Iya. treatmentnya yang tadi kita lakukan, penyimponan. Nah, Apa namanya? penyimponan itu yang pertama ya, dengan treatment air kita membuang penyimponan. Kita membuang air dengan selang, Buang dengan air. membuang kotoran yang ada di dasar dari bak ember itu sendiri. Itu adalah penyimponan. Yang ketika kita mengetahui ikan itu yang tadi ciri-cirinya yang kepala di atas dan ekor yang di bawah yang mengambang seperti ini. Dan Untuk yang kembung saya bantu jawab, ini nggak tahu fungsinya. baik, Ya, saya tambahkan Pak Kamsuri. Pak Juli. Jadi untuk yang ikannya berdiri, kenapa dia berdiri, kepalanya di atas, ekornya di bawah, itu karena di dasar tuh oksigennya sedikit, Pak. Oh, Jadi dia ingin langsung mengambil oksigen dari permukaan. Kemudian kenapa dia muncul ke atas, ekornya di bawah? Karena di bawah itu banyak gas racun. Gas apa aja itu? Gas amonia, gas hidrogen sulfida, sama gas metana. Ya, jadi caranya untuk menghilangkan kasus berdiri seperti itu, maka bawahnya harusnya kotoran kita buang. Buang-buangnya pakai selang tadi, sudah dicontohkan dengan hadir. Ada juga orang yang membuat keran dari samping, dikasih keran di samping embernya, tetapi itu menurut kami kurang efektif untuk membuang kotoran. Sudah merusak ember yang pertama, nambah biaya beli keran lagi, kemudian ketika dibuka kerannya, bagian yang mengalirkan lumpur kan cuma yang dekat kerannya aja, yang jauh itu tetap nggak tertarik lumpurnya. Jadi kami tetap memakai selang, disedot, sembari disapukan, ujung satunya menyapu ke lumpur-lumpur dasar itu. Itu untuk pertanyaan pertama. Kalau dihabisin gimana Pak ya? Kalau sering dihabisin. Jadi untuk sistem aquaponik kita kan memang sengaja memanfaatkan kotoran ikan yang diuraikan oleh bakteri itu jadi NPK, jadi nitrogen, fosfor, kalium. NPK. Unsur NPK itulah yang akan diserap oleh akar. Ketika kita buang air, terlalu sering buang air, terlalu sering membuang kotoran dasar, airnya dibuang terus, airnya kan jadi jernih lagi, pupuknya jadi hilang, maka nanti kangkungnya akan kurus-kurus, tidak ketika memang menyisakan kotoran, artinya tidak sesubur ketika memang tidak buang air seluruhnya. Ya, seperti itu. Ya, Sasa udah kejawab juga itu, airnya diganti tidak Pak. Terus ada lagi Pak ini dari sajanya juga, dari ibunya. Air mempengaruhi pertumbuhan ikan kah? Misal pakai air PDAM atau apakah bisa? Volumenya baru Nur. Ya, baik. Jadi ada pertanyaan kedua tadi, bagaimana cara untuk menghilangkan ikan kembung? Ya, ikan kembung dulu. Jadi ikan kembung sebenarnya itu karena terlalu banyak bakteri, Pak. Jadi ketika kita pelihara ikan, sebenarnya akan muncul bakteri pengurai sendiri. Muncul bakteri pengurai. Dia tugasnya untuk menguraikan dari senyawa kompleks, dari pakan-pakan, dari kotoran ikan akan diuraikan. Itu yang jadi unsur NPK. Ketika populasi bakterinya terlalu pekat, terlalu tinggi, maka bisa menyebabkan ikannya itu kembung perutnya. Karena dia sebenarnya tubuhnya menolak populasi bakteri yang terlalu pekat. Bagaimana cara untuk supaya ikannya normal lagi, nggak buncit macam saya gitu ya? Iya. Ini lagi yakin Pak, kalau saya nggak kembung, sebenarnya saya betulnya gini gitu. Kalau ditahan. Nah, supaya nggak kembung, ikannya itu buang airnya lebih banyak. Sisakan 1/3 atau 1/4 volume air, kemudian ditambah dengan air baru, supaya bakterinya populasinya jadi sedikit. Insya Allah kalau ketika sudah 4 hari, 5 hari setelah penggantian air, perutnya nanti akan normal kembali, nggak buncit. Seperti itu. Dijawab ya Pak Sidik ya. Atau ingin ada ditanyakan lagi Pak Sidik? Bisa nggak pakai air PDAM? Iya. Jadi airnya ini Bapak Ibu bisa pakai air sumur. Air sumur bor boleh, air sumur gali boleh, tetapi harus diendapkan dulu. Ini,
Diendapkan. Jadi airnya itu, ini ember baru. Hmm. Ember baru dibersihkan, disabunin, dikeringkan, kemudian masukkan airnya, air sumur ke dalam ember ini. Biarkan selama 2 hari, Pak Kamsuri dan Iya, adik-adik 2 semua. hari. Hmm. Kenapa dibiarkan 2 hari? Karena saya tidak tahu sumur adik-adik apakah mengandung gas racun, 3 gas racun tadi. Oh. Ada sumur tertentu, sumber air tertentu, banyak kandungan gas racunnya. Iya. Makanya ada kasus orang yang mati ketika menggali sumur. Oh, Karena benar. di dalam sumurnya itu banyak gas racun. Hmm. Ada temannya lagi ikut turun ke dalam sumur, ingin membantu, mati Meninggal juga juga. gitu ya. Meninggal maksudnya gitu ya. Iya. Nah itu gara-gara gas racun. Jadi sebaiknya ketika kita pakai air sumur, baik sumur gali ataupun sumur bor, dibiarkan dulu selama 2 hari supaya gas racunnya menguap, hilang. Setelah 2 hari baru kita masukkan ikannya. Itu kalau air sumur. Pak, Iya. bisa nggak pakai air hujan? Ya, ketika teman-teman, adik-adik juga pakai air hujan, endapkan dulu air hujannya selama 2 hari. Jangan air hujan baru datang, baru cemplungin, langsung beli ikan lele, cemplungin, ikannya bisa mati. Iya. Karena air hujan itu biasanya pH-nya rendah, alias derajat keasamannya rendah gitu ya. Rendah. pH-nya di bawah 7. Iya. Nah, ketika pertanyaan dari Ibu tadi, Pak bisa nggak pakai air PDAM? Tempat kami nggak ada air sumur, tidak ada sumur bor, tapi adanya air PDAM. Nah, ketika teman-teman menggunakan air PDAM, maka air PDAM masukkan dulu ke dalam ember, biarkan selama 5-7 hari. Kenapa dibiarkan 5-7 hari? Karena air PDAM mengandung klorin. Klorin itu, klorin, kaporit, dan sebagainya, ketika kena mata kita, ketika mandi di kolam renang, mata kita kan jadi pedih tuh. Pedih. Ya. Ketika untuk ikan lelenya nanti lendirnya menghilang. Dia iritasi kulitnya, matanya buta, siripnya nanti terluka, gitu. Akhirnya mati. Kalau klorinnya masih ada. Jadi biarkan airnya 5-7 hari, kemudian baru dikasih bibit ikan. Seperti itu Pak Kamsuri untuk berbagai jenis sumber air. Semuanya bisa dipakai dengan catatan perlakuan yang berbeda. Ini ada lagi nih Pak, sidik lagi. Masih ada? Apakah air hujan bisa mempori ikan sehingga mudah mati? Cara netralisir air hujan yang sudah tercampur dengan air di dalam ember. Oh, dia nggak apa-apa kali ya? Ya, jadi gini Pak. Sebaiknya adik-adik besok meletakkan embernya ini, Mbak Nurul, embernya jangan di bawah cucuran atap genteng. Kenapa? Ketika nanti adik-adik meletakkan embernya di bawah atap genteng, ketika hujan banyak betul airnya masuk ke sini. Airnya kan sampai tumpai-tumpai nanti. Nah, ketika air hujan terlalu banyak masuk karena meletakkan embernya di bawah cucuran genteng, maka pH air di dalam ember kemungkinan besar menurun pH-nya secara drastis. Itu yang menyebabkan ikan bisa mati. Tetapi ketika di ruang terbuka, tidak di bawah cucuran genteng, dan tetap kena hujan, itu nggak masalah. Karena volume air yang masuk lebih sedikit dibandingkan volume awalnya. Tambahan, nanti adik-adik, ketika adik-adik meletakkan ember, nggak di bawah atap, kemudian nggak pengen repot, ketika kehujanan kan airnya naik nih, Pak Nurul. Nah, ini boleh dikasih lubang kecil aja. Lubang kecil di sisi ember, supaya nanti ketika hujan, airnya nggak tumpah dari atas. Jadi keluar sedikit-sedikit, Pak Kamsuri. Iya, betul. Ya, ada lubang pembuangan. Nah, kalau ember saya memang tidak saya lubangin. Kenapa? Setelah hujan, ketika memang airnya naik, walaupun malam hari, saya tuang manual pakai ciduk. Karena memang ini embernya penelitian, karena memang masing-masing semester penelitiannya beda-beda. Jadi memang nggak saya bolongin. Kalau dibolongin nanti besok harus repot nambah lagi.
Betul. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Masih ada praktek yang lain Heeh, dari boleh, Pak. kami untuk pemilihan Bibit. bibit. Oh, Tetapi Mas Habib, kita serok-serok dulu ikannya. Nanti dikira ember kita kosong semua. Nah, kita seroknya ini ya, Mas Habib, minta tolong diserok yang ini. Ini isinya ikan betok, Pak Kamsuri. Iya, ikan betok ya. Nah, ikan betok termasuk juga ikan yang tahan, cukup bisa diserok. Jadi kalau kita mau nyerok ikan, potnya dicopot dulu bisa, karena ini bisa dicantelin. Jadi untuk adik-adik yang belum tahu ikan betok gitu ya, Betok. ya ini ikannya memang ikan yang kuat gitu ya. Iya. Nah, Lama jadi, tapi ini Pak ya. lambat Gedenya, tumbuhnya. Jadi Lambat. sebaiknya memang ini juga benihnya kan saya belinya dari tukang pancing, nggak ada di. Dulu Bisa. gede apa, Ini Pak? kita isi 40 sampai 60 ekor satu ember. Dulu Gimana, kecil Pak? ya? Dulu kecil ya? Iya, dulu kecil. Itu udah berapa bulan, Pak? Ini sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Lama Baru ya. segini. Ya. Boleh ini. Nanti disetting lagi, Mas. Jadi adik-adik, ketika adik-adik nggak mau makan ikan lele, bisa pilihannya ikan betok, ikan sepat, ikan gabus, gurame, patin, gitu ya. Ikan hias juga bisa. Nah, ini ikan hiasnya. Terlihat nggak, Mbak Nurul? Ya, dan terlihat gitu ya. Bisa platy, bisa gepi, bisa black molly, bisa white molly, bisa ikan kohaku, nanti kita lihat. Nah, ini yang ikan yang besar, ikan lele. Nanti Mas ini diserok, Mas. Mas Habib. Biar adik-adik lihat. Tuh, ada loncat ikan ya. Ya. Saya ambil satu sekalian contoh. Jadi ikannya mesti kita sortir ya, Pak Kamsuri dan adik-adik. Jadi ikannya ini setelah kita pelihara di dalam ember, 1,5 bulan, itu biasanya ada yang ukurannya sudah bisa dikonsumsi. Nah, ketika 10 hari pertama, itu sebenarnya harus sudah disortir. Apa itu sortir? Sortir adalah pemisahan ikan yang ukurannya besar sama ukuran kecil. Kalau bisa setelah 10 hari, ikannya diserok semua, ikan yang besar ditaruh ember A, ikan yang sedang ditaruh ember B, ikan yang kecil ditaruh ember C. Nah, Pak Kamsuri rencananya adik-adik di satu tempat tertentu atau pelihara satu ember, Pak? Rencananya kayaknya kelompok gitu, Pak. Oh iya, ketika per kelompok gitu kan, Pak? Ya, nanti ketika 10 hari nanti kita sortir nanti. Ya. Di dalam ember ini, embernya 80 liter, airnya 60 sampai 70 liter. Nanti bisa diisi 60 sampai 100 ekor ikan, 100 Pak. ekor. Ya, kalau ikan lele. Kira-kira berapa kilo itu, Pak? Bisa 3 sampai 6 kilo, Pak. 3 sampai 6 kilo ya satu ember. Panennya. Ya. Lanjut, Mas Habib. Ya, yang sana. Itu agak pelan-pelan karena ikan patinnya agresif. Dia penakut dan suka loncat. Pelan-pelan. Ya, cukup. Di situ ada 15-an ekor, Pak, ikan patin. Ikan patin. Kalau ikan patin lama juga, Pak ya? Ya, ikan patin ketika di kolam itu bisa 4-5 bulan. Apalagi di ember gitu kan. Jadi rekomendasi kita ikan patinnya, Pak, pilih yang sudah ukurannya sekitar 50 sampai 100 gram, Pak. Enggak dari kecil banget.
Iya. Kalau saya memang embernya ini kemarin dimasukkan ikan yang sudah 100-an Oh gram. gitu. Jadi dia fungsinya sebagai kulkas hidup, Pak. Sebagai menyimpan ikan, menyimpan sayuran, Iya. nggak dari Oh kecil ya, pelihara. kulkas hidup. Benar-benar. Boleh Kalau lain. dicemplungkan lagi. Ya, itu ikan patin. Kita lihat ikan gabus. Ini ikan tambakan. Ikan Tambahkan. tambakan, coba saya share, Mas. Ikan tambakan ini jarang yang tahu nih. Iya, kayak mana tuh? Tambahkan. Hasilnya yang agak besar. Ya, ini Pak, Mas. Oh, Ini bukan tambakan. ikan Nanti paus ya? besarnya bisa seperti ikan gurame. Ikan gurame. Oh, gitu. Ini ikan sungai nih, Mas. Ikan sungai ya? Pak Kamsuri. Iya, iya. Besar bisa macam ikan gurame nanti. Tambahkan Ini ya. ya, ini juga lama tumbuhnya. Iya. Sekitar 4-5 bulan. Iya. Oke. Itu ikan lele juga tadi udah kita serok. Ini ikan lele. Coba serok ini, Mas. Pelan-pelan. Ini ikan gabus. Ikan gabus. Ikan gabus. Kalau ikan gurame satu apa namanya? Ikannya besar, Mas. Dia agak nyelak-nyelak kalau di Kalau ikan patin bisa 15 ekor, Pak Kamsuri. Oh, Satu ember. Kalau ikan gabus itu cuma 4-5 ekor. Ikan yang besar. Dia ngelak dia, Mas Habib, kalau mau ditangkap. Coba sembari dibantu pakai tangan. Anunya. Ya, sambil diraba pakai tangan. Sabar ya pemirsa. Iya. Supaya betul-betul yakin bahwa kita nggak bohong. Bisa ya? Nggak mau diserok deh. Kayaknya tinggal 2 lagi tinduknya. Ya. Besar kan, Mas? Ya. Kalau sulit kita pindah ke sebelahnya. Ya. Pindah ke sebelah aja, Mas. Dapat. Sebelahnya ini ikan sepat. Ikan sepat ada 2 jenis di situ, ada ikan sepat liar sama ikan sepat hias. Ikan sepat. Oh, ya. Kalau yang biru itu sepat hias. Iya. Kalau yang hitam itu sepat liar, ya. Liar. Jadi campur ya? Ya, ini saya campur, Pak. Kalau sepat hiasnya udah ukuran segini sekitar 4.000, 5.000 harganya. Satu itu ya. Kalau sepat yang biru atau hijau. Ini nanti bisa beranak ketika sudah kita ukuran induk, nanti kita pisahkan. Oh iya. Baik, Pak. Jadi ada ikan hias, ada lele lagi, ada gabus lagi. Mas, ini bawain pakannya. Kita ngasih makan ikan di bak besar. Tadi ada adik-adik yang hobi usaha gitu ya. Nah, adik-adik sebenarnya ketika adik-adik masih punya lahan yang lebih luas, sudah pernah belajar pelihara di ember sampai panen, maka adik-adik sudah punya pengalaman untuk naik kelas. Ember ke bak yang besar. Bisa Mbak Nurul. Ini diameternya 2 meter, Pak Kamsari. Diameter, volume airnya sekitar 3 ton. Ketika adik-adik mau memasukkan 2.000 dengan tambahan alat oksigen. Setiap 1.000 ekor ikan, ketika kita memberikan pakannya sebanyak 1 kintal, 1.000 ekor ikan, ngasih makannya 1 kintal alias 100 kilo, maka pakan ikannya juga sekitar 100 kilo. Kalau kita isi 2.000 ekor ikan, ngasih makannya 2 kintal, 200 kilo, nanti kurang lebih dapat ikannya juga 2 kintal.
Bisa dilihatkan Mbak Nurul? Nah ini kata Mbak Nurul tadi ini polikultur. Polikultur. Ikannya ada dua, ada patin sama ada ikan nila. Oh, oh ada dua. Ikan nila, gurami maksud saya. Gurami. Ceplosan kok ikan nila. Ikan patin sama ikan gurami cocok dia, bisa polikultur. Patin sama ikan gurame ya. Ya, sama-sama pemalu dia. Hmm. Tetapi kalau kita campur antara ikan patin sama ikan lele, ikan patin yang nanti yang kalah karena ikan lelenya lebih agresif. Ketika gurame sama lele, guraminya yang kalah karena nanti ikan lelenya agresif daripada gurame. Ya, Gurame seperti itu. Semoga bisa jadi 2 kintal itu selama 1.000 ikan. 1.000 ekor ikan, pakannya 100 kilo. 100 kilo. Nanti kurang lebih panennya mendekati 100 kilo, Pak Kamsari. Oh gitu. Dengan catatan benih ikannya juga harus benih yang bagus. Benih bagus ya. Nah, Kalau cara benih benihnya bagus itu jelek, boleh coba ditunjukin ke ya. teman-teman. Oke, kita praktekkan. Mas Habib bisa tolong ambilkan yang benih yang nggak terlalu besar untuk jadi contoh. Ya, kita serok lagi, pilihin yang nggak terlalu besar ikannya. Jadi adik-adik, ketika adik-adik ingin membeli benih ikan, adik-adik kalau di seputaran Bandar Lampung bisa main ke Polinela, di sana ada tempat di belakang kampus gitu ya, masuk dulu ke gerbang, bilang ke satpam, Pak izin mau membeli ikan. Itu nanti jalan ke belakang sekitar 500 meter sampai 1 kilo, itu ada tempat penjualan ikan. Ya nggak apa-apa. Nah adik-adik, tempat memilih ikan, tempat membeli ikan juga kita harus perhatikan. Jangan sampai adik-adik membeli ikan dari indukan yang jelek gitu ya. Jadi kalau kita beli ikan di kampus, itu indukannya memang betul-betul indukan yang berkualitas. Sehingga anak-anaknya pun berkualitas, anak ikannya. Kalau induknya ukurannya kecil, maka anak-anaknya juga nanti nggak akan bisa besar gitu. Kita pindah di sini. Nah, syarat pertama sebenarnya adik-adik membeli ikan, bibit ikan, beli di lokasi yang punya sertifikatnya. Jadi Pak Kamsuri, induk ikan ini, induk ikan yang berkualitas sebenarnya punya sertifikat ya. Sertifikat dari Balai Air Tawar. Bisa Jambi, bisa Sukabumi. Jadi induknya memang harus berkualitas. Jadi anakan yang kita beli. Kalau sembarang beli bibit, ya sembarang juga kualitasnya. Katanya kan Pak Kamsuri kalau memilih istri, itu bisa dilihat dari orang tuanya, gitu kan. Itu ke ikan juga masuk. Kalau indukannya gede-gede, bongsor, nanti kemungkinan. Jadi ikannya gede-gede juga. Kalau indukannya kecil, nanti anaknya punya keturunan kecil, seperti itu. Selain itu tanda ikan yang sehat, Pak Kamsuri dan adik-adik, yang pertama gerakannya lincah. Nanti kan adik-adik beli ikan lele ini di akuarium, di pengepul. Membelinya, ngelihat di akuariumnya, ikannya lincah nggak? Naik ke atas, turun ke bawah, dia aktif. Ketika ikannya muncul di permukaan aja menggantung, atau diem aja di bawah, maka ikannya nggak sehat karena nggak aktif. Itu yang pertama. Tanda kedua, kita lihat, Mbak Nurul mungkin bisa di zoom in. Kulitnya mulus, tidak ada cacar. Macam kalau kita kena cacar kan kulit kita bolong-bolong, Pak. Iya benar. Nah ini nggak ada. Tidak ada bolong-bolong, tidak ada koreng, itu berarti ikannya sehat. Itu berarti layak kita beli. Yang ketiga, siripnya lihat, sirip ekor. Sirip ekornya nggak korengan, tidak luka, tidak tipis. Sirip atasnya juga tidak tipis. Nanti kelihatan tuh Pak, kalau kita lihat di akuarium, ada ikan-ikan yang ada darahnya di sirip-siripnya. Itu jangan dibeli. Itu lagi kena sakit.
Sirip-siripnya gitu. bagus. Tidak ada darahnya, tidak tipis, tidak terluka, itu bagus. Itu syarat ketiga. Syarat keempat, ikan sehat itu bisa dilihat dari kumisnya, Pak. Kumisnya. Oh, Kumis lelenya bisa di zoom, Mbak Nur. Kumisnya panjang. lurus. Hmm. Kelihatan ya, Mbak Nurul? Kumisnya panjang dan Iya, lurus. panjang. Ketika adik-adik menemukan ada lele yang kumisnya Iya. terpotong, pendek, nggak panjang, atau kumisnya keriting, tidak lurus, maka ikan itu cirinya lagi sakit. Mudah kan, Iya, Pak? iya. Ya. Yang terakhir, yang kelima, ciri ikan yang sehat, lihat mulutnya. Mulutnya ini nggak putih, nggak sariawan. Kalau ikan lagi sakit tuh sariawan dia, putih-putih mulutnya. Iya, seperti itu. Nah, jadi adik-adik untuk pelihara dalam ember, minimal ukuran yang adik-adik beli adalah ukuran 5-7 cm. Jangan beli yang lebih kecil dari misalnya 3 cm, 4 cm, itu terlalu kecil. Nanti banyak yang mati kalau dimasukkan dalam ember. Sebaiknya pilih 5-7 cm. Bilang, saya mau beli ukuran benih 5-7 cm. Kalau ada, lebih bagus ukuran 8-10 cm. Karena lebih cepat panennya. Dan tingkat kematian juga lebih rendah. Seperti itu. Seperti itu, Pak Kamsuri. Luar biasa. Kalau ada teman-teman, pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan? nanti bisa dijawab oleh Mas Habib, Mbak Nurul. Atau mau dibakarkan? Mau dibakarkan. Lilenya kita bakarkan, kita kirim gambarnya. Gambarnya aja, Pak. Ustaz, Gimana? Ya, Mutmainah, boleh? mau bertanya Ustaz. Oh, boleh. Langsung ke Pak Juli. Ya, Pak Juli, ada yang Mbak Mutmainah mau dijawab oleh Mas Habib, Mbak Nurul, atau dijawab saya? Boleh milih. milih Boleh tuh. request. Ya, silakan. Sama Bapak aja. Boleh. Untuk memulai bisnis ini tuh butuh modal berapa ya, Pak? Dan kita sebagai seorang siswa, apakah bisa berbisnis ini dan bagaimana mengaturnya? Iya, Pak. Ya. Segitu aja. Ada sempat putus-putus, tapi kurang lebih sudah saya tangkap. Oh iya. Ya, Mbak Mutmainah. Jadi yang harus kita pahami bersama, munculnya budidaya ikan di dalam ember, latar belakangnya adalah keterbatasan lahan dan untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Ya. Nah, jadi latar belakangnya kita pelihara ikan di dalam ember adalah keterbatasan lahan dan kita ingin tetap punya ketahanan pangan. Bisa punya ikan, bisa punya sayuran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kenapa harus saya angkat pertama? Karena memang secara ekonomis ikan lele itu menguntungkannya ketika diproduksi dalam jumlah yang banyak. Iya. Ketika jumlahnya yang kita pelihara cuma 100 ekor, maka hasilnya itu selama 2,5 bulan itu cuma 3-6 kilo, Mbak Mutmainah. 3-6 kilo ikan. Kalau kita jual berapa sih untungnya gitu ya? Ya paling cuma 5.000, 10.000. Terus kita juga pelihara sayuran. Sayurannya ketika kangkung 2 minggu sekali dipanen. Panennya cuma 2 ikat. Cukup untuk makan aja gitu kan. Kalau kita jual memang ada keuntungan gitu kan. Itu jadi karena volumenya memang yang kecil, untuk jadi usaha, untuk ikan lele belum masuk. Baru masuk untuk mencukupi kebutuhan pangan akan ikan, kebutuhan pangan berupa sayuran. Ya. Nah, tadi kita sempat melihat bak besar. Bak besar ini, ketika adik-adik bisa di set kolamnya, Mbak Nurul. Jadi ini diameternya 2 meter. Nah,
Jadi untuk ikan, Mbak Mutmainah, setiap 1 liter itu memiliki 1 ekor ikan lele. Kalau 1 ton air alias 1000 liter air bisa dimasukkan 1000 ekor ikan. Dari 1000 ekor ikan itu sampai panen selama 2 bulan sampai 2 bulan setengah itu butuh pakan 100 kilo, Mbak Mutmainah. Ikannya 1000, pakannya 100 kilo, maka daging ikannya yang dihasilkan kita timbang di akhir itu nanti bisa 100 kilo. Ya, secara ekonomi hitungannya 1000 ekor ikan itu bisa menghasilkan 300.000 sampai 500.000. 100.000 ekor. Ya, 1000 ekor itu untungnya baru 300.000 sampai 500.000. Hitungan kasarnya seperti itu. Selama 2 bulan setengah. Ya. Itu Jadi kalau di ember ya keuntungannya berarti lebih kecil daripada itu. Nah, walaupun di ember orang tetap terus berusaha. Ada juga pemeliharaan gepi, ikan hias. Oh, ikan hias. Ikan hias itu ketika kita pelihara ikan hias, 1 ekor induk betina bisa menghasilkan 1 kali pemijahan, 1 kali kawin itu bisa 30 ekor ikan sampai 50 ekor ikan. Selama 2 bulan nanti sudah bisa dijual induk anakannya. Jadi karena memang medianya kecil, ikan gepi juga bisa. Ikan gepi itu prospek ekonomisnya bisa lebih tinggi dibandingkan ikan lele. Kalau ikan lele hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Tapi kalau ikan hias berpotensi baru untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Jadi macam-macam variasi harganya. Ada yang mulai ribuan, 3.000 rupiah, 5.000, 7.000, 15.000, bahkan ada yang ratusan ribu. Ada juga ya. Ketika induknya mahal harganya, maka ketika dia beranak tidak mahal. Semoga bisa menjawab untuk Mbak Mutmainah. Ya, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Baik, ya sampai ketemu di praktek di lokasi masing-masing nanti ya. Iya. Amin. Oke, teman-teman yang lain silahkan yang ingin bertanya, mengulas kembali atau menggali lebih dalam boleh. Tidak ada? Silakan adik-adik, jangan malu-malu. Silakan, jangan malu-malu. Ya, kalau ada pertanyaan, santai aja. Ustadz, lagi, gimana? Mutmainah lagi boleh, yuk. nanya satu lagi Ustadz. Iya. Pak, kalau misalnya cara untuk apa tadi mengawinkan ya seorang induk itu caranya bagaimana? Biar kita tuh tahu bahwasanya oh nanti ini hasilnya bagus nih. Induknya bagaimana itu ya? Baik, Mbak Mutmainah, ketika kita mau memasangkan ikan, mengawinkan ikan, yang pasti kita tidak butuh penghulu, Mbak Mutmainah. Tidak perlu saksi, tidak perlu penghulu gitu ya. Jadi masing-masing ikan itu berbeda. Nah, kalau ikan lele, Mbak Mutmainah, ikan lele itu istilah kawin itu di bahasa perikanan itu pemijahan. Bertemunya jantan dan betina. Kalau yang jantan itu mengeluarkan sperma, yang betina mengeluarkan sel telur. Bahasa ini itu biasa bagian perikanan. Kalau kalian baru dengar mungkin agak tabu gitu ya. Tapi di dunia perikanan itu biasa. Jadi ikan itu secara dia perkawinannya itu, pemijahannya itu alami. Hampir 90% ikan, 95% ikan, dia pembuahannya itu eksternal, alias bertemunya sel
sel spermanya itu di luar tubuh. Di luar tubuh. Caranya adalah yang betina mengeluarkan Hmm. telur ke dalam air, dikeluarkan dari tubuhnya. Yang jantan nanti mengeluarkan sperma. Iya. Jadi itu bertemu di air. Itu. Beda seperti kambing, beda seperti sapi, dia pertemuan kedua selnya itu di dalam tubuh betina. Karena disuntikkan ke dalam tubuh betina. Itu namanya pembuahannya internal tubuh. Kalau ikan, itu pembuahannya eksternal, bertemunya di luar. Kalau Mbak Mutmainah mau mengawinkan ikan, langkah yang pertama harus pilih induk betina yang sudah matang gonad. Sel telurnya udah matang. Cirinya adalah telurnya itu, kalau kita beli ikan lele gitu ya, ukuran udah agak besar, di musim menjelang kemarau, biasanya ikan lele sudah ada telurnya. Betul ya Pak Kamsari, pernah Iya. beli ikan lele ada telurnya gitu ya? Yang di bawah, benar. Nah, telurnya itu matang, bisa dilihat dari fisiknya, biasanya telurnya itu kekuningan. Ukurannya sudah mendekati 1 mili diameter telurnya. Heeh. Nah, itu telurnya mendekati matang. Artinya siap dia nanti dibuahi oleh sperma. Nah, yang jantannya juga disiapin, Mbak Mutmainah. Jantannya disiapkan, betinanya disiapkan. Biasanya bisa 1 ekor jantan menghadapi 1 ekor betina. Kemudian kita butuh bak yang besar, sekitar 1 meter kali 1 meter atau 1 meter kali 2 meter, bisa bak beton, bisa bak terpal. Kita masukkan, kita isi air baru, kita masukkan 1 pasang itu. Nah, dikasih media. Medianya apa Mas Habib? Medianya berupa ijuk. Ijuk sapu gitu ya. Oh, Bisa ijuk dibeli di sapi, toko bangunan. Bisa dibeli di toko bangunan, Gitu ya. di toko bangunin gitu ya. Kita setting, Kita setting di situ, nanti induk betinanya mengeluarkan telur, induk jantan mengeluarkan terbuahi. Jadi telurnya dibuahi. Nanti baru menetas nih telurnya. Jadi belum bisa di dalam ember, Mbak Mutmainah. Oh, iya. Tetapi ketika memang teman-teman tertarik untuk melihat prosesnya, nanti kita buat waktu khusus untuk mengajarkan cara mengawinkan ikan, gitu ya. Nah, itu baru ikan gurame. Indonesia itu punya ribuan ikan. Masing-masing ikan beda cara pemijahannya. Contoh yang kedua, ikan gepi. Ikan gepi itu istimewa. Jadi ikan gepi ini dipasangkan aja. Nggak perlu perlakuan. Mbak Mutmainah punya toples, beli 1 ekor jantan, 1 ekor betina. Betina tandanya perutnya lebih buncit, perutnya lebih besar. Dipasangin aja ke dalam 1 toples itu. Nanti sekitar 2 bulan, 1 bulan sampai 2 bulan, ketika kita belinya dari ukuran kecil, dia mija. Tapi kalau belinya ukuran udah besar, 2 minggu udah mija nanti ya, udah beranak. Nah, ikan gepi itu termasuk ikan yang beranak. Pertemuan sel telur dan sel spermanya di dalam tubuh ikan betina. Jadi setelah keluar dia sudah bentuk larva, netesnya dalam perut. Gitu. Nah, ikan gepi ketika sudah pernah dipertemukan dengan jantan, kemudian jantannya kita ambil, ikan ini istimewa. Walaupun tidak ada jantannya, tetap bisa nelor 2 kali, sekali lagi atau 2 kali lagi tanpa jantan. Karena dia bisa nyimpen sperma jantannya. Disimpan dalam tubuhnya, kapan dia bertelur lagi, dicampurin lagi, gitu. Lucu ya? Lucu ya? Aneh itu. Jadi banyak hal sebenarnya yang belum kita ketahui. Mudah-mudahan terjawab Mbak Mutmainah tadi ya. Nanti diskusinya bisa langsung kita ketemu nanti, atau bisa kalau nanti ada lokasi kita untuk pemijahan ikan, bisa juga dikunjungi oleh teman-teman dengan catatan tetap standar COVID gitu ya. Nah. Oke, bagaimana? Baik, terima kasih Pak. Oke. Ya. Teman-teman yang lain ada? Oh, ini ada dari gurunya lagi nih.
Kayaknya pada semangat gurunya nih. Kalau bibit ikan patin atau gabus yang bisa dibudidayakan yang bagaimana? Baik, Patin dan gabus. baik. Terima kasih Pak, Ibu Hmm. pertanyaannya. Jadi ikan patin ini ada yang ikan patin sungai, Pak. Hmm. Ikan patin sungai, ada juga ikan patin siam dari Thailand gitu ya. Siam. Umumnya yang dijual di pasaran adalah ikan patin siam yang Siam. memang sudah dibudidayakan dari Thailand atau memang sekarang udah bisa dibudidayakan di Indonesia. Nah, kelebihannya ikan patin ini lebih apa ya, nggak liar. Dia sudah terbiasa dipelihara. Bibitnya biasanya ukurannya itu 5 cm, biasanya 2 inci. 2 inci itu sekitar 5 cm gitu. Oh iya. Nah, kepadatannya itu lebih rendah dibandingkan ikan lele. Tidak sepadat ikan lele. Kalau ikan lele bisa lebih padat karena dia bisa umpel-umpelan. Dia bisa bersentuh-sentuhan kulitnya. Iya. Tapi kalau ikan patin itu dia punya privasi, nggak mau dia senggol-senggolan sama temennya. Oh gitu. Nah, ikan gabus juga kepadatannya juga lebih rendah padat penebarannya. Ikan gabus termasuk ikan yang agak-agak 2-3 tahun terakhir ini ngetren untuk dibudidayakan. Syaratnya kalau mau berhasil budidaya ikan gabus, yang pertama memang beli benih yang sudah Kamsuri. Iya. Karena aslinya kan dia karnivora, makan daging. Di sungai, di danau dia makan kodok, kemudian makan hewan-hewan gitu ya. Nah, kalau kita pelihara ikan gabus di kolam, harus nyari kodok sendiri, kayaknya Bapak Ibu nggak sempat ngajar nanti. Kemana Pak Kamsuri? Oh mohon maaf, lagi nyari kodok, lagi nyari apa namanya bekicot gitu kan. Untuk peliharaan ikan gabusnya gitu ya. Jadi kalau bisa ikan gabus ini beli yang sudah terbiasa makan ikan pelet. Makan pelet. Pelet ya. Kalau pelet kan tinggal beli di toko ikan, toko pakan ya, Pak Kamsuri. Itu rekomendasi kami, Pak. Oh ya. Ikan gabus agak lebih jarang tempat pembeliannya. Karena memang hasil tangkapan alam. Lampung ini masih hasil tangkapan alam. Ikan yang masih merah-merah itu dibiasakan makan pelet. Nanti setelah makan pelet baru dijual. Oh gitu. Kalau ikan patin lebih mudah nyari. Lebih mudah ya patin ya. Ya, seperti itu. Ada niat untuk nyari kodok tiap hari, Pak? Lumayan nyari kodok. Oke, jawab ya, Bu Laras. Kepada teman-teman yang lain atau guru-guru, boleh kalau ingin ada yang diperdalam lagi. Cukup? Mas Habib ada tambahan, Mbak ini? Mbak Nurul? Mbak Nurul. Atau Mbak Nurul, boleh? Ya, Mbak Nurul sini coba. Boleh motivasi buat teman-temannya nih, kelas 10. Kesimpulan apa nanti? Ya, silahkan Mbak Nurul. Ya, bagusnya teman-teman untuk budidaya mudah, bahannya pun kita bisa dapat dari sekitar kita, nggak sulit, asal kita mau, kita niat, pasti akan berhasil gitu nanti. Dan kita tahu cara-caranya, trik-triknya tadi sudah diajarkan semua. Ketika nanti memang ada masalah, nanti bisa didiskusikan, langsung dibimbing oleh Pak Juli nanti. Ya, insya Allah ketika nanti ada kesempatan kita bisa langsung kunjungan ke tempat teman-teman semua. Oke. Seperti itu. Ya,
Terima kasih Mbak Nurul. Ya, sama-sama. Mas Habib, silahkan kalau ada ingin yang disampaikan terakhir untuk teman-teman Baik, Pak. semua. Terima Masih kasih, Pak, semangat. untuk waktunya. Ya. Ya, mungkin ini kesempatan yang sangat ya luar biasa ya buat adik-adik semua. Mungkin di hari-hari yang mungkin ini adalah hari Sabtu, ya, mungkin teman-teman adik-adik bisa main atau bisa seperti apa, tapi adik-adik meluangkan waktunya untuk mencari ilmu. Nah, salah satunya ilmu dari Budik Damber ini. Teman-teman bisa dipahami ya, di awal kita diajarkan apa sih manfaat dan kelebihan dari Budik Damber ini. Ya, kita tahu juga Budik Damber itu termasuk aquaponik ya, yang mana jenis aquaponik juga banyak lah. Nah, salah satu yang paling mudah dan paling murah adalah dengan Budik Damber seperti ini. Yang barang-barangnya bisa dicari di mana aja dan juga tidak membutuhkan lahan yang luas. Jadi teman-teman ya mungkin bisa mempraktekkan. Nah itu sudah ilmu yang dapat teman-teman adik-adik terapkan di rumah atau di lahan yang mungkin tidak luas seperti itu. Ya mungkin itu cukup yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya, terima kasih Mas Habib. Ya. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah melihat tadi dan melihat paham insya Allah lah ya apa yang disampaikan oleh Pak Juli Nursandi dan timnya, Mbak Nurul dan Mbak Habib. Pak Juli, ada ingin disampaikan lagi Pak Juli? Cukup? Baik Pak Kamsari, terima kasih atas kepercayaannya untuk bersedia menjadi mitra untuk kita praktik bersama. Yeah. Kami berharap dari proyek ini bisa membantu keterampilan adik-adik, life skill kalau menurut saya ya. Karena memang ketika adik-adik sudah pernah pelihara ikan di dalam ember, tinggal volumenya saja yang dibesarkan. Iya, benar. Lahannya masih yang. Jadi adik-adik selamat praktek, jangan ragu-ragu untuk kalau ketika ada pertanyaan nanti bisa bertanya kembali, kita diskusikan kembali. Semoga apa yang kita lakukan hari ini itu ada manfaatnya di kemudian hari. Iya, betul. Amin. Seperti itu. Ya. Oke. Kepada teman-teman semua, sebelum kita tutup, dimohon untuk menyalakan kameranya. Kemungkinan dari Humas mau foto dulu ya sebelum kita tutup. Silahkan teman-teman ambil posisi dan dihidupkan kameranya, menghadapkan ke depan, menghadap ke kamera semua ya. Sebagai silahkan teman-teman. Sebagai dokumentasi kita nanti ya. Silahkan Mbak Humas. Humas ya Mbak Mila ya. Ya, terima kasih Ustadz Kamsuri. Ada Kak Syifa, Kak Oktari, dan Mbak Fatimah yang belum menyalakan. Dihitung ya. 1 menit aja nih, menyalakannya nggak lama, insya Allah. Biar nanti terdokumentasinya bagus. Kalau ada yang bolong-bolong hitam itu kan nggak enak ngeliatnya. Oke. Silakan. 1, 2, 3. Lampung. L. Kalau Budik Damber logonya apa? Apa ya? Ini atau seperti apa? Dia punya salam tapi belum punya Lambang. logo Pak. Salamnya satu. Salam apa Pak namanya? Salam satu ember Pak. Oh, salam satu ember. Satu aja Pak, satu ember gini. Oke, salam satu ember. 1, 2, 3. Ya, biar yang bocor ember aja, tapi hatimu jangan. Demikian Ustaz, terima kasih banyak. Ya, sama-sama untuk Humas, Mbak Mila. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Kami kembali mengucapkan terima kasih kepada Pak Juli Nursandi yang telah menyiapkan dengan semangat sekali tadi ya, dan tim-timnya juga, Mbak Nurul dan Mas Habib. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Dan kita mencari ilmu-ilmu yang mungkin banyak kayak ini yang belum kita ketahui juga ya tentang ikan ya. Keren. Kita tutup untuk mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini barokah untuk kita semua. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyampaian yang tidak kurang berkenan, dan kepada Allah mohon ampun. Tetap semangat, salam satu ember ya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak, kasih Pak Kamsuri. sama-sama Pak Juli, nanti Ya, kalau terima ada kasih yang kepada ingin Pak Juli. bertanya lebih lanjut, mohon ini ya, bimbingannya Pak ya. Siap. Dan Siap. Mbak Nurul Siap, dan Pak. Baik. Mas Habib. Boleh. Baik. Kita izin live duluan, Ya, silakan. Pak Kamsuri. Ya, Ya. silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih teman-teman boleh live juga. teman-teman. Terima kasih semua ya, teman-teman semua.